Hello everyone, mari kita lanjutkan lagi pembahasan error recognition. Kali ini pada penggunaan determiner dan pronoun. Bagaimana kedua hal tersebut seringkali salah digunakan dan ditunjukkan dalam soal TOEFL PBT error recognition. Seperti yang kita tahu, determiner adalah kata petunjuk dari sebuah kata benda. Biasanya kita menggunakan determiner untuk menentukan apakah posisi kata benda tersebut spesifik atau tidak. Nah, maka kita akan lihat nih di beberapa soal dan kalimat yang ada di papan tulis ini. Kita mulai dari kata yang pertama ya. A good exercise program helps teach the people to avoid the habits that might shorten the lives. Yang namanya determiner biasanya dapat berbentuk artikel. Artikel itu seperti a, an, dan juga the. Nah, kita tahu di sini ada bentuk artikel yaitu the. The dalam penggunaannya seharusnya digunakan untuk menunjukkan kata benda yang spesifik. Artinya, baik pendengar maupun pembicara mengetahui mana benda yang dibicarakan. Tapi dalam konteks kalimat ini, kita lihat ya, yang namanya latihan dapat membantu mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang memperpendek umur. Nah, membicarakan umur di kalimat ini tentunya kita tidak membicarakan umur tertentu atau umur spesifik, melainkan umur secara general, umur milik semua orang. Sehingga penggunaan the jelas salah. Kenapa salah? Karena kita tidak membicarakan kata benda yang spesifik. Jadi pembetulannya kita coret aja penggunaan the. Dan kita tidak perlu menggunakan artikel lainnya kan seperti a atau an karena life di sini dinyatakan dalam bentuk plural noun. Oke, selain artikel apalagi bentuk determiner? Biasanya kita menggunakan variasi bentuk other. Nah, kita lihat di kalimat kedua. Luminescence refers to the emission of light by means another than heat. Nah, kita kan tahu penggunaan kata another biasanya digunakan untuk menyatakan hal yang lainnya. Misalnya, I have another student. I have another apple. Nah, sekarang kalau di dalam kalimat ini kita lihat ada penggunaan kata than. Sehingga kita tahu di sini digunakan dalam bentuk perbandingan. Kalau dari konteks kalimatnya kita lihat kan bahwa luminescence itu adalah emisi cahaya selain daripada si panas. Jadi lampu itu nggak cuma mengeluarkan cahaya tapi juga panas gitu. Nah, makanya kan kita ketika menggunakan bentuk comparison seharusnya bentuk variasi determiner other yang kita gunakan adalah penggunaan other than. Nah, maka dari itu kita jelaskan kata another di sini tidak tepat digunakan dalam menyatakan sebuah perbandingan atau comparison. Selanjutnya, yang namanya bentuk determiner juga bisa ditandai oleh penggunaan expression of quantity atau dikenal juga sebagai quantifier untuk menunjukkan seberapa banyak jumlah dari suatu kata benda. Nah, di sini kita lihat ya, ada penggunaan hundred of uses. Biasanya kita boleh-boleh aja kan menjelaskan jumlah dari suatu benda dengan menggunakan angka. Nah, salah satu angka yang digunakan adalah 100. Tapi saat kita menyatakan angka, baik itu 100 maupun ratusan, seharusnya tidak dinyatakan hanya dalam bentuk kata hundred. Jadi seharusnya pembetulannya kita akan menggunakan kata a hundred. Atau kalau memang itu ratusan, itu adalah hundreds. Jadi kalau dengan kata hundred aja jelas salah kalimatnya. Nah, itulah tadi tuh beberapa bentuk determiner dan aturan-aturannya yang harus kalian pahami. Tapi selain determiner, ternyata kita juga harus mempelajari tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti, di mana pronoun kita gunakan untuk menggantikan subjek atau objek atau kata benda yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan di kalimat keempat. The range spacecraft it provided more than 17,000 pictures of the moon. Nah, sekarang kita lihat, ini kalimatnya sudah menggunakan subjek the range spacecraft. Lalu tiba-tiba ada bentuk it. Padahal kita tahu it adalah salah satu subjektif pronoun yang digunakan untuk menggantikan subjek di kalimat sebelumnya. Tapi kan ini nggak ada kalimat sebelumnya kan? Justru kayak it di sini jadinya rancu. Ini tuh it itu buat menggantikan kata apa? Karena kalau buat menggantikan kata the range spacecraft pastinya jelas tidak perlu digunakan. Karena kalimat ini masih menggunakan subjek the range spacecraft.
Nah, selain bentuk pronoun yang nantinya akan menjadi subjek atau objek, kita tahu ada penggunaan bentuk possessive pronoun. Possessive pronoun ditandai oleh penggunaan pronoun yang menyatakan kepemilikan. Kita lihat di kalimat nomor 5. For years, elephants were hunted for food and ivory, and as a result, their numbers have been greatly reduced. Nah, yang namanya possessive pronoun juga nggak cuma bentuk kata theirs atau mine atau yours. Tapi kita juga mengenal kata possessive adjective. Di mana kalau untuk lihat contoh ini kita tahu juga ada kata their. Nah, tapi untuk kata their atau disebut possessive adjective harusnya nanti akan diikuti oleh bentuk kata bendanya. Sementara untuk yang namanya possessive pronoun, kita cukup menggunakan bentuknya aja tanpa ada kata benda. Makanya ini jelas salah kan? Salahnya adalah karena di sini ada penggunaan kata benda. Jadi kalau mau ada kata benda, seharusnya menggunakan there, atau kalau menggunakan there, seharusnya tidak perlu diikuti kata benda. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kita mengenal reflexive pronoun. Di mana reflexive pronoun adalah kata ganti yang menyatakan apa yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. Nah, ngomongin tentang apa yang dilakukan biasanya berkaitan dengan kata kerja. Biasanya di sini kita lihat kan ada bentuk reflexive pronoun, berarti ada kata kerja yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. Masalahnya adalah kata manifest di sini itu berlaku untuk subjek apa? Yuk kita lihat kalimatnya. Behavior modification techniques work best with the problems that manifest itself. Jadi ternyata kata manifest di situ mengacu pada penggunaan kata benda the problems. Nah, karena the problems itu ada akhiran s, berarti di sini dia dinyatakan sebagai plural noun. Jadi kalau ada plural noun, pastinya kita tidak menggunakan bentuk it, karena it itu untuk singular. Dan seharusnya di sini berarti kita menggunakan sebuah reflexive pronoun yang menggunakan bentuk plural. Jadinya them, themselves. Nah, itulah tadi beberapa aturan juga terkait dengan pronoun yang harus kalian pelajari. Demikian tadi kesalahan yang dapat ditemui dalam bentuk determiner dan juga pronoun. Nah, setelah kita mempelajari 4 bentuk kata utama, noun, verb, adverb, dan juga adjective, ditambah bentuk determiner dan pronoun, maka dalam video selanjutnya, kita akan mempelajari kesalahan yang sering ditemukan dalam sebuah complex sentence. Apa itu? Yaitu terkait dengan preposition dan juga conjunction. So, tetap saksikan videonya. Stay tuned!